Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Teguh Haryanto, ingin membuat channel YouTube karena pengen seperti orang-orang yang sukses di dunia per-YouTubean. Pengen seperti orang-orang yang sukses di dunia per-YouTubean. Saya ingin memulai YouTube saya, dan untuk episode pertama kali ini saya akan membahas tentang bincang-bincang patah hati. Karena apa? Karena setiap orang pasti pernah patah hati, kecuali anak kecil yang belum, anak kecil saja kadang patah hati. Tetangga saya ada yang masih kecil patah hati, entah itu karena apa, di Facebook juga banyak. Nah, untuk pada episode pertama kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Ma'rif Sahrul Parihin. Oke, sekarang di samping saya sudah hadir bintang tamu kita pada episode kali ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf apabila nanti perbincangan kami ini bahasanya kurang sopan atau apa. Intinya kami mau meminta maaf terlebih dahulu. Silakan untuk bintang tamu memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ma'rif Sahrul Parihin. Kesibukan rebahan sambil bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Udah itu saja. Ya, itu aja, nggak usah panjang lebar. Nanti jadinya luas persegi panjang. Oke, sebelumnya Mas Sahrul ini sudah tahu kan di sini kita akan membahas tentang apa saja. Ya, untuk episode ini akan membahas mengenai patah hati. Ya, untuk pertanyaan pertama, Mas Sahrul ini sudah pernah patah hati berapa kali sih? Ini mau jawaban yang jujur apa adanya atau yang bohongan ini? Karena barangkali ada privasi ini. Kalau di channel ini itu terserah dari si narasumber. Kalau mau jujur ya silakan, kalau mau dikarang-karang cerita fiksi juga nggak apa-apa. Jadi terserah dari narasumber sendiri. Ya, oke. Ya. Ya, tadi jawab pertanyaan yang tadi ya, berapa kali patah hati? Jangan kelamaan mikir, nanti penontonnya itu ini gimana lah. Berapa Soalnya kali? bingung, ini ada yang saya pacari, ada yang cuma dekat. Ini mau dihitung semua atau enggak ini? Ya kalau pernah dekat kan nggak mungkin patah hati. Tapi mematah hatikan ya. Oh, iya. Itu. Kalau patah hati sendiri itu 2 kali. Cuma 2 kali. Iya. Berarti pacarannya juga cuma 2 kali atau udah pernah pacaran lebih dari 2 kali? Kalau pacaran sih 3 kali. Itu pacaran yang resmi itu. Oh, berarti kalau resmi itu pakai surat ya? Oh, Atau ada gimana? ada secara langsung gitu, mengungkapkan perasaan secara langsung, face to face. Berarti kalau nggak lewat chat atau enggak cuma PHP gitulah. berarti perbedaan resmi dan tak resmi itu antara langsung sama yang di chat. Ya enggak, itu sih menurut saya. Oh, hemat iya, saya. iya. Orang lain kan beda. Teori itu bebas, jadi teman-teman teori itu bebas karena apa? Karena otak ini punya hak untuk berpikir secara liar. Ya, lanjut. Nah, untuk patah hati yang pertama itu kira-kira waktu Mas Sahrul umur berapa? Umur ya belum 10 tahun ini ya. Ya itu saat lulus SMA ya gitu kan. Ini bukan pacar ya, bukan orang wanita pertama yang dekat. Cuma kan ada kenangan tertentu, lama juga, 4,5 tahun lebih lah. Oh, 4 tahun lebih. Padahal awalnya juga karena itu kesalahan saya sih, saya sendiri, karena nggak kuat LDR. Biasanya kalau kesalahan kita sendiri terus kita yang meninggalkan seseorang, nanti lama kelamaan kita yang merasa sakit loh, yang merasa patah hati itu kita. Padahal yang pertama meninggalkan itu kita, tapi
seiring berjalannya waktu kita yang merasa sakit itu kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Abdul sendiri itu gimana? Ya, tepat sekali dari Mas Teguhnya ya. Emang awalnya itu kesalahan saya sendiri, meninggalkan karena nggak kuat LDR gitu. Jadi saya yang di sini, dia di sana, saya di sini tuh nakal. Lirak-lirik sana sini. Harusnya Terus ya akhirnya kita putus. Ada rasa sesal. Nah, itu penyesalan itu yang membuat saya patah hati. oh, berarti gara-gara Iya, Mas Abdul iya. sendiri Iya. yang sering apa ya namanya lihat sana lihat sini, jadi ya akhirnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya satu pasangan udah jangan nggak usah lirak-lirik, udah cukup satu aja, nggak usah muluk-muluk. Emang situ siapa? Situ Arjuna. Yuk kita lanjut ya. Nah, kan katanya tadi 3 kali patah hati. Nah, patah hati itu yang paling sakit itu kira-kira yang kapan? Apakah tadi yang pertama atau ada lagi yang lebih sakit? Gini Mas Teguh, itu ralat dulu ya. Pacaran itu 3 kali, yang resmi, tapi patah hatinya 2 kali. Oh, patah hati cuma 2 kali. Nah, yang diantara kedua ini yang sakit yang mana? Yang lebih sakit sih yang terakhir ini. Baru-baru ini berarti? Yang baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu lah. Anggap saja Oh. beberapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu. Nah, kalau saya boleh tahu itu patah hatinya karena apa atau putusnya itu karena apa sih? Ya, kalau diambil ya saya juga sadar diri lah. Mungkin ada kesalahan saya yang terlalu protektif. Ya bisa dikatakan overprotective lah. Ya mungkin sebagian perempuan atau wanita itu kan nggak ingin diprotektif dulu. Berarti mirip filmnya Adipati Dolken itu ya yang apa ya kalau nggak salah apa posesif ya? Ya bisa seperti posesif, itu. tapi nggak terlalu posesif, masih bisa ngasih ruang lah. Tapi itu juga kan posesifnya juga ada, bukan posesif ya, overprotektifnya itu juga ada alasan. Cuma ada alasan di masa lalu saat berhubungan dengan dia itu ada kejadian-kejadian sesuatu hal lah yang membuat saya itu menjadi protektif. Nggak ujuk-ujuk langsung protektif. Sampai sekarang masih sakit nggak patah hatinya? Ya. Sampai sekarang karena baru beberapa bulan katanya. Ya berkat teman-teman ya yang ngasih semangat, ngasih masukan untuk bangkit ya. Alhamdulillah sudah mulai berkurang, bisa menerima keadaan. Jadi sudah bisa berdamai dengan hati lah. Oh iya. Nah, selain itu juga di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih trik agar kita cepat move on dari pasangan kita. Kan ini membahas patah hati. Kan narasumber sudah patah hati, katanya kan barangkali narasumber sudah move on. Jadi kan kita bisa serap ilmunya. Jadi buat teman-teman yang di rumah ketika patah hati bisa lihat cara-cara dari si narasumber ini. Untuk Mas Sahrul sendiri, kegiatan apa saja atau kiat-kiat apa saja sih yang bisa membuat Mas Sahrul ini cepat move on dari patah hati yang katanya itu sangat sakit? Ya kembali lagi ya, kiat dan cara seseorang untuk move on itu berbeda-beda. Jadi banyak pandangan, banyak perspektif. Kalau saya sendiri sih, saya akui saya lama dalam move on karena beberapa hari. Sebentar, lamanya itu berapa hari, minggu, bulan? Kalau saya 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kalau menurut saya 3 bulan itu sedikit, karena kadang ada yang move on itu sampai bertahun-tahun, bahkan ketika dia sudah menjalani hubungan suami istri bahkan belum bisa melupakan mantannya. Nah, kalau 3 bulan itu menurut saya masih sedikit, berarti Mas Abdul sudah hebat dalam move on. Nah, Ya, kita perlu tahu ilmunya itu apa sih. Yuk Mas Abdul lanjutkan. tadi kan Mas Teguh bilangnya begitu. Tapi kan menurut pandangan orang awam, kebanyakan orang, laki-laki itu lebih mudah
move on daripada perempuan. Iya. Kalau orang luar sana bilang laki-laki pasti besoknya beberapa hari sudah ada yang lain, beberapa minggu sudah ada yang lain. Nggak kayak perempuan yang butuh beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Ya. Tapi kenyataannya ini saya 3 bulan. 2 bulan. Yang cepat membuat saya move on itu sendiri karena dia itu cepat dapat yang lain. Oh, Jadi berarti secara tidak langsung itu menyentak diri saya. berarti karena mungkin ada suatu perasaan emosional ya. Ya. Karena pasangannya sudah bisa move on, jadi Mas Sahrul sendiri memutuskan untuk cepat-cepat melupakan si pasangan tersebut. Nah, selain itu ada lagi enggak? Jadi biar pemirsa ini tahu, apalagi atau melakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan keagamaan atau apa, ada lagi apa enggak? Ya, kebetulan kalau itu saya kalau sedang ini ya nggak bekerja. Kalau nggak bekerja itu saya sendiri menghibur diri lah. Saya Contohnya dengan bisa apa? main PES. Saya ini suka main PES. Hmm. Tapi kadang juga malah tambah emosi kalau main PES. Kalah terusin tambah emosi. Malah saya alihkan ke karaoke. Di kamar karaokean sama adik. Berhubung adik saya itu cita-cita katanya pengen jadi biduan. Jadi sekalian lah. Jadi Kalau agama sih paling kalau sehabis sholat perbanyak istighfar gitu. Biar Itu menenangkan jiwa. Jadi istighfar juga itu perlu ya teman-teman ya. Jadi agar hati kita itu tenang, kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Karena kan sesakit apapun hati kita, kalau hati kita itu dekat dengan Tuhan, insya Allah akan cepat terobati. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ya ini pertanyaan terakhir. Kira-kira Mas Sahrul kalau dapat pasangan lagi mau patah hati lagi atau enggak? Ini pertanyaan rancu ya sebenarnya ya. Ya, gini sih, kalau saya jujur, kalau saya itu kalau belum ada pasangan, misal pacar atau kekasih itu saya memang banyak sana kesini. Memang kalau sudah ada satu, ya saya jaga. Saya berani komitmen, saya berani serius, dan saya juga bisa setia. Ya walaupun setia itu perspektif ya, relatif lah. Intinya gitu. Terus inginnya sih jangan terulang kembali. Intinya ingin ke jenjang yang lebih serius. Ya. Karena ya mau apa lagi sih? Iya kan usia juga udah gak muda lagi ya. Usianya berapa ya? Ya usia 23 tahun. Ya berarti udah gak muda lah. 2 tahun lagi 25 nih. Iya. Sesuai KB gitu, kalau laki-laki minimal 25 tahun. Oke Mas Sahrul, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih punya pasangan, tolong dijaga pasangan teman-teman, jangan mudah lirak-lirik sana sini. Karena apa? Karena itu dapat mengganggu hubungan teman-teman sendiri. Nah, untuk teman-teman yang sedang patah hati, tetap bersabar. Itu patah hati apa sih? Nanti juga lama-lama akan sembuh dengan sendirinya. Karena kan ada pepatah, mati 1 tumbuh 1000. Nah, untuk episode kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.